Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat belajarnya, dan tentu harus selalu menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Nah, bertemu kembali dengan Ibu Lia, masih dengan materi teks cerita inspiratif. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyimpulkan dan cara membuat teks cerita inspiratif. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang cara menyimpulkan teks cerita inspiratif. Mari kita simak pembahasannya. Nah, menyimpulkan berarti memberikan pendapat atas fakta-fakta atau data-data yang ada sebelumnya. Pendapat tersebut tentunya harus sesuai dengan fakta dan memiliki logika yang benar. Langkah menyimpulkan teks cerita inspiratif. Yang pertama, bacalah sebuah teks cerita inspiratif dengan seksama dan cermat. Kedua, pahami maksud dan isi di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, setelah dipahami, tentukan garis besar atau inti dari cerita teks inspirasi tersebut. Selanjutnya yang keempat, tentukan nilai pelajaran yang dapat dipetik sebagai simpulan dari cerita tersebut dengan menggunakan ungkapan simpati, peduli, dan empati. Terakhir, suntinglah kembali poin nomor 4 tadi untuk mendapatkan hasil simpulan yang baik dan benar. Nah, itulah pembahasan tentang cara menyimpulkan teks cerita inspiratif. Bagaimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat atau cara menulis teks cerita inspiratif. Langkah menulis teks cerita inspiratif. Yang pertama itu menentukan tema dan amanat. Pertama, pilihlah tema tertentu yang mampu memberi inspirasi bagi pembaca. Misalnya, ketulusan orang tua pada anak. Fokuskan ceritamu pada ide tersebut. Apabila tidak fokus, cerita inspiratif tentu tidak akan menarik. Selanjutnya, tentukan pesan apa yang ingin disampaikan sebelum menulis. Pastikan kita sudah tahu pesan atau amanat apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Langkah menulis teks cerita inspiratif yang kedua yaitu buat kerangka isi cerita. Nah, kerangka ini akan membantu tulisan agar tidak melebar kemana-mana. Contohnya, pembukaan menceritakan diri sendiri, kemudian menceritakan awal kisah, konflik, penyelesaian, sampai dengan hikmah yang akan dipetik. Itu kalian buat kerangkanya dulu. Langkah selanjutnya yaitu buat paragraf awal yang menarik. Jadi buatlah kalimat awal semenarik mungkin. Banyak penulis yang memberi kalimat pembuka dengan percakapan pendek atau kalimat yang bombastis, yang akan membuat pembaca ingin mengetahui kelanjutan ceritanya. Atau bisa juga menggunakan puisi pendek di bawah judul. Selanjutnya, gunakan bahasa ringan dan mengalir. Jadi di dalam penulisan teks cerita inspiratif itu usahakan bahasanya sederhana tetapi menyentuh, mudah dicerna dan tidak bertele-tele agar sesuai dengan tujuan teks cerita inspiratif, yaitu mampu memberikan inspirasi kepada pembaca. Lalu libatkan emosi secukupnya. Cerita dengan pelibatan emosi akan lebih menarik dan menyentuh hati tentunya. Namun, cerita yang terlalu mengumbar emosional juga akan terdengar seperti merengek dan mengeluh. Jadi lakukanlah seperlunya, karena tujuan dari teks cerita inspiratif itu menginspirasi dan berbagi kekuatan.
Selanjutnya, akhir cerita harus istimewa. Jadi selain pembuka, tentu ending pun harus istimewa. Jika pembukaannya bagus, awal kalimat lancar, tetapi jika tidak memberi kesan pada beberapa paragraf akhir, pembaca tidak bisa membawa hikmah cerita inspiratif tersebut. Dengan begitu, bisa dikatakan cerita tersebut tidak mencapai tujuan. Terakhir, pemilihan judul luar biasa penting. Judul adalah hal yang pertama dibaca oleh calon pembaca. Jadi, pilihlah judul yang memikat, enak dibaca, dan memberi kesan mendalam. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Namun, seperti biasa, sebelum diakhiri, Ibu akan memberikan beberapa soal evaluasi. Nah, inilah soal evaluasi kita pada hari ini. Pertama, carilah sebuah teks cerita inspiratif, baik di buku maupun di internet. Lalu baca dan buatlah kesimpulan dari cerita inspiratif tersebut. Nah, itulah soal evaluasinya. Kalian isi dengan baik ya. Baiklah, sekian dulu pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video Ibu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.